boleh dilakukan. Mendengarkan saat guru mengajar, maksudnya di mana? Tidak boleh bicara sendiri atau sopan santun. Memakai baju olahraga yang rapi, maksudnya di mana? Tata tertib. Nah, tidak boleh bicara saat dijelaskan. Nah, tidak boleh bermain-main, maksudnya apa? Disiplin. Tidak boleh berkata kotor, maksudnya di mana? Nah, kita kelompokkan. Memakai baju yang rapi. Nah, ini jadi satu. Datang tepat waktu artinya apa? Apa? Disiplin. Waktu. Memakai baju olahraga yang baik, maksudnya di baju. Nah, datang tidak boleh terlambat. Sama. Ini. Tidak boleh bicara kotor. Tidak ada yang membawa baju olahraga. Ini maksudnya apa? Dia apa? Tata tertib. Tidak boleh bicara kotor.
menjaga keyakinan kelas PJOK ada tidak bercanda saat pelajaran PJOK. Tata tertib menggunakan baju rapi, sopan santun, disiplin waktu, bertanggung jawab peralatan ditempatkan di tempatnya, menyayangi teman. Terus yang ketujuh menjaga apa ini? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Menjaga kesehatan termasuk tidak dalam keyakinan kelas kita. Ya. Ya? Apa lagi? Mau ditambahkan? Selanjutnya, apakah? Halo? Dengarkan. Keyakinan kelas ini kata-katanya ada yang negatif. Dalam artian belum positif. Mari kita buat rangkaian kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Contoh, tidak bercanda saat pelajaran. Ganti apa ini? Tidak bercanda. Apa? Tidak boleh. Kata ini tidak boleh. Berarti apa? Mendengarkan. Pembelajaran dimulai. Ya. Yang pertama apa? Mendengarkan saat pelajaran dimulai. Nah, selanjutnya yang kedua, tata tertib menggunakan baju rapi. Apakah tata tertib menggunakan baju rapi saja? Kita harus menghormati tata tertibnya. Tidak. Berarti apa? Menggunakan. Berarti apa? Tata tertib berpakaian selanjutnya, sopan santun. Ini sudah mencakup semuanya. Disiplin waktu, masuk di sopan santun tidak? Jadi sopan santun masuknya nih. Yang ketiga adalah sopan santun. Dalam segala hal. Yang keempat apa? Disiplin. Disiplin waktu ya ada nggak gambarannya di sini? Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ini sama tidak? Tidak. Berarti disiplin waktu? Tetap disiplin waktu. Yang kelima apa? Bertanggung jawab. Dan mandiri. Terus yang keenam apa? Menyayangi teman. Yang ketujuh karena menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan ini adalah satu artinya. Apa? Menurut kalian kelompok positif, kata positifnya apa? Lingkungan. Ya. Oke, dengarkan. Di sini keyakinan kelas 6 pelajaran PJOK ada 7. Ada 7 keyakinan kelas yang harus kalian yakini. Apabila kalian mengingkari ini, apa yang akan terjadi? Ada konsekuensi. Biar kalian tidak mengulangi lagi. Konsekuensi ya, bukan hukum. Jadi, yang pertama, keyakinan kelas 6 dalam pelajaran PJOK mendengarkan saat ada seorang atau guru pelajaran dimulai. Terus kata tertib berpakaian rapi, sopan santun dalam segala hal, disiplin waktu, bertanggung jawab dan mandiri, menyayangi teman, dan yang terakhir apa? Menjaga lingkungan. Ya, 7 ini yang akan kalian apa? Ya, yakini. Contoh, mendengarkan saat pembelajaran dimulai. Berarti apa contohnya? Contohnya apa?
Tidak rame sendiri. Terus apa lagi? Tidak gojek. Terus apa lagi? Tidak bercanda. Tidak bercanda. Apa lagi? Tidak bermain-main. Ya, tidak bermain. Karena pelajaran PJOK itu pelajaran ringan, namun resikonya besar. Terus yang kedua, tata tertib berpakaian rapi. Boleh kita besok pertemuan berikutnya tidak menggunakan seragam sekolah? Boleh? Boleh. Boleh tidak? Boleh tidak? Nah, harus berpakaian menggunakan olahraga SD rajin. Oke. Sopan santun dalam segala hal. Yang menyangkut sopan santun itu ada apa saja? Berbicara jangan sopan. Ya, berbicara terus. Sikap. Ya, bersikap ya. Baik, terus. Apa lagi? Tidak berkata kasar. Tidak berbicara kotor atau berkata kasar. Nah, disiplin waktu yang keempat. Artinya apa kalau disiplin waktu? Datang tidak terlambat. Ya, datang tidak terlambat. Datang lebih awal. Bertanggung jawab dan mandiri. Dalam arti apa? Bertanggung jawab dan mandiri. Mengerjakan tugas dengan mandiri dan tanggung jawab. Selanjutnya, menyayangi teman. Semuanya teman tidak? Semuanya teman. Jadi kita harus saling menyayangi. Yang terakhir, keyakinan kelas kita adalah menjaga lingkungan sekolah. Apabila ada sampah maupun daun-daun yang jatuh, segera diambil dan dibuang di tempat. Nah, contohnya seperti ini. Bisa diyakini untuk anak-anak kelas 6 dalam pelajaran PJOK? Bisa? Ya, keyakinan kelas kita juga diyakini oleh anak-anak keyakinan yang kita buat makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dengan kegiatan diseminasi budaya positif SD Raci 01 dari saya Dewi Sirstari SM. Ini nanti akan ada materi tentang budaya positif, itu ada hal apa saja. Mungkin kita di sekolah ini sudah membiasakan budaya positif. Namun ini nanti mungkin ada juga budaya yang kita tanamkan kepada anak-anak itu ada yang harus kita ubah untuk menjadi murid pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita lanjutkan. Mari Bapak Ibu kita lakukan permainan cobalah buka. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Mengapa Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam permainan tersebut, siapakah sebenarnya pemegang kendali dan kontrol untuk membuka dan menutup kepala
angkat tangan. Saya. Siapa? Saya sendiri. Diri sendiri. Jawabannya ya, betul. Diri kita sendiri yang mampu mengontrol kita. Jadi dalam pembelajaran pun sama. Jadi guru tidak boleh mengontrol murid. Guru boleh mengontrol murid, tapi tidak boleh langsung memaksakan. Karena murid itu punya minat, bakat, dan keinginan yang berbeda-beda. Selanjutnya, miskonsepsi. Guru mengontrol murid, betul tidak? Salah. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga miskonsepsi. Kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah itu benar? Kalau kita sudah membuat murid merasa bersalah, akhirnya akan menumbuhkan karakter pada murid. Tidak. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul tidak, Ibu, Bapak? Salah. Jadi diri kita lah yang akan mengontrol diri kita. Nah, tugasnya guru ini nanti saya akan jelaskan di belakang. Materinya belum sampai, nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Nah, stimulus respon. Stimulus respon dan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama, stimulusnya sama Bapak Ibu, apakah kebutuhan kita sama? Sama-sama membutuhkan makan, sama-sama membutuhkan minum, membutuhkan air, membutuhkan orang lain. Tapi di teori kontrolnya, realita kita itu berbeda. Ada yang mau menjelaskan perbedaannya apa? Iya. Oke, Bu Buji. Mencoba ya. Iya. Mencoba untuk menjelaskan. Coba sama-sama stimulus respon yang realitas kebutuhan kita sama. Sama butuh tadi diucapkan butuh makan, butuh minum, butuh refreshing misalnya ya. Tapi makan kita porsinya kan juga berbeda realitanya. Iya Pak tidak? Iya. Misal saya sama Buyun, saya satu piring penuh. Misal Buyun Saya 3 sendok aja. itu saya cukup. Berarti kan ada yang pengontrol dari dalam dirinya sendiri. Maksudnya itu. Jadi kebutuhan minum juga sama. Mungkin saya minumnya hanya 1 gelas dalam sehari. Buyut bisa 2 liter. 2 liter dalam sehari. Maksudnya seperti itu. Ya. Terima kasih untuk jawabannya dari Bu Buji. Tepuk tangan untuk jawabannya dari Bu Buji. Oke, selanjutnya ini ada semua orang melihat hal yang sama. Ini stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya, Bu Ati, Bu Ida, Bu Puji, Bu Yud, Pak Ade, itu semuanya mempunyai pandangan, memiliki gambaran berbeda. Contoh, gunung. Saya menganggap gunung itu bentuknya ya gunung. Tapi ada juga, Bu Ati mungkin menggambarkannya itu bentuknya segitiga. Boleh? Boleh? Boleh. Jadi teori kontrol ini mengartikan bahwa kita itu berbeda-beda, namun tetap satu. Kita jadi manusia yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita harus pendapat orang lain harus bisa menerima, tanpa harus mencela. Orang iso tanggapanmu itu beda dengan saya. Bisa ya Bapak Ibu? Tidak. Jadi inilah tugas kita, mengontrol diri kita juga mengontrol orang lain itu tidak boleh. Karena masing-masing orang ini mempunyai keinginan, mempunyai rasa yang berbeda. Selanjutnya, bolehkah memaksa? Tidak boleh. Ada yang mau memberikan kenapa kok tidak boleh? Ya. Terima kasih atas waktunya Drining. Saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan bolehkah memaksa, ya? Nah, memaksa ini itu artinya kita itu
membuat seseorang atau anak melakukan seperti yang kita mau. Padahal si anak atau seseorang itu kan mempunyai kompetensi, mempunyai kreativitas sendiri. Nah, jika seseorang itu sudah memaksakan kehendaknya, sudah memaksakan keinginannya kepada seseorang, maka bisa mematikan kreativitas dari orang tersebut. Seperti itu. Jadi memaksa itu tidak boleh. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Tepuk tangan untuk Bu Adi. Ya, ada yang mau menambahkan kenapa kita tidak boleh memaksa? Adakah yang mau menambahkan arti dari bolehkah kita memaksa? Katanya tidak boleh. Oh iya, tidak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bolehkah kita memaksa? Kalau menurut saya itu tidak boleh, karena setiap anak itu kan tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Jika kita memaksa anak tersebut untuk mengikuti kemauan kita, akan membuat anak tersebut menjadi tidak bisa berkreativitas lagi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Terima kasih teman-teman Bu Linda. Oh iya, betul. Bolehkah kita memaksa? Kita tidak boleh memaksa murid. Bagaimana menurut Bapak Ibu, bolehkah kita memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Tidak. Ya. Karena motivasi perilaku manusia itu menghindari rasa sakit atau hukuman, menginginkan hadiah atau pujian, menghargai diri. Motivasi perilaku ini ada 3 ini, menghindari rasa sakit. Apabila kita memaksa, contohnya memberi hadiah, itu akan memaksa anak memberikan eksternal bahwa kita memberikan hadiah. Itu akhirnya akan merasa apa? Mereka akan merasa sakit. Kenapa? Kalau kita tidak memberi hadiah itu, anak pastinya akan merasa loh, aku sudah bisa kok. Jadi dia dikasih bintang lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dari teori kontrol tadi, kita tidak boleh memaksa, apalagi kita seorang guru tidak boleh memaksa murid. Ya, kembali ke sini bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Yang keempat, kebebasan akan pilihan dan rasa senang. Apakah Bapak Ibu ada yang mau berkomentar kebutuhan bertahan hidup? Apa contohnya? Ya, Buyun. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Kami akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup karena kita butuh pangan, sandal, papan. Itu yang merupakan kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Begitu menurut saya untuk yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Monggo silakan yang lain bisa menanggapi. Monggo. Ya. Bu Puji akan mencoba menanggapi. Ya, dijawab lagi. Tadi yang terima kasih untuk waktunya. Karena yang kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Linardi. Coba yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya ini, jadi setiap orang itu pasti membutuhkan yang namanya rasa aman. Nah, rasa aman itu didapatkan dari adanya kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada, meskipun dia berada di rumah, di sekolah, masyarakat, atau dimanapun dia berada. Maksudnya itu, jadi harus memiliki rasa aman dan nyaman. Jadi akan itu kasih sayang dan rasa diterima dari dalam diri sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Bu Yun dan Bu Puji. Tepuk tangan
untuk beliau yang sudah memberikan jawaban. Ya, akan saya teruskan. Pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Jadi bukan hanya guru yang ingin ada pengakuan. Ini loh aku seorang guru. Murid pun juga akan sama. Ingin mendapatkan pengakuan atau penguasaan. Dalam artian saat mereka sedang melakukan pembelajaran, dia akan merasa berkuasa. Itu pasti. Kebebasan akan pilihan. Jadi bukan hanya guru yang bebas memilih anak ini pintar, anak ini bisa, anak ini pandai. Nah, tapi murid pun juga bisa merasakan kebebasan akan pilihan. Mereka juga berhak memilih model pembelajaran apa yang harus dipakai dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya guru saja. Rasa senang, rasa senang, rasa senang. Yangi, rasa sayang sayangi. Jadi Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 artinya kita pembelajaran itu harus bisa membuat anak-anak bahagia, itu pastinya, ya. Jadi karena kita dia dari rumah, nanti di sekolah pun akan mengakibatkan anak ini merasa guru bahagia, semangat. Selanjutnya, hukuman. Bentuk pendisiplinan murid yang tercipta dari kondisi negatif, tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, guru saja, tidak melibatkan murid, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, dapat merusak fisik, psikis melalui perkataan, tidak ada korelasi kesalahan dan solusi. Nah, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu pernah melakukan hukuman? Iya, tepuk tangan untuk Buyun pernah melakukan hukuman. Namun hukuman itu hukuman yang mendidik. iya, ya. Terima kasih untuk kejujuran dari Bu Yati. Ya, di sini pasti semua Bapak Ibu guru pernah melakukan hal yang namanya hukuman. Nah, di sini dijelaskan ciri-ciri hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kita tiba-tiba memarahi anak tersebut, kita tiba-tiba tidak sadar bahwa kita sudah marah kepada anak-anak, bersifat satu arah. Kita tidak mempedulikan perasaan murid, namun kita langsung mengejudge dengan apa? Perkataan. Kue mau apa? Tukaran. Kamu kenapa kok bertengkar? Kenapa kamu menjatuhkan ini, menjatuhkan itu? Nah, di situ kita hanya verbal saja, kita hanya spontanitas, langsung menuju ke fisik anak atau psikis anak. Tanpa kita sadari bahwa kita itu harus juga menemukan solusinya. Padahal hukuman itu memang yang kita berikan mendidik agar anak tidak akan mengulang lagi. Tapi itu kurang benar. Ya, dari penjelasan hukuman tadi, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu ini dan bapak ini pernah melakukan hukuman terhadap murid-muridnya? Saya mulai dari Bu Ati dulu. Bagaimana Bu penjelasan dari hukuman yang ibu berikan yang mendidik itu? Terima kasih Bu Lili atas waktunya ya. Nah, menurut saya hukuman itu merupakan apa ya, suatu isau, apa namanya, bisa untuk
menguatkan dan bisa untuk menjatuhkannya. Dua mata pisau yang berlawanan. Nah, hukuman ini kalau kita sebagai guru dengan cara memberikan hukuman yang mendidik, contohnya apabila anak telah melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nah di situ mesti kan ada sanksinya atau apa, anak mesti tahu apakah sanksinya. Nah, kita bisa memberikan dengan cara menulis atau membaca, karena di kelas saya mampu di kelas 1, jadi hukumannya yang ringan seperti itu. Nah, hukuman ini dari anak ini akan menimbulkan suatu perubahan perilaku. Jadi kalau dia melakukan kesalahan atau kejelekan, maka dia akan mengingat hukuman yang diberikan gurunya seperti itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban. Berarti pertanyaan dari kelas 1. Selanjutnya Bu Ida. Terima kasih. Karena di sini saya sebagai guru mapel, untuk hukuman mungkin yang pernah saya lakukan terhadap siswa serta didik, saya pernah cuma tidak dari fisik. Mungkin saya suruh hafalan, surah atau itu. Nah, jadi anak itu nanti akan ibaratnya akan introspeksi diri kalau dia melakukan kesalahan. Caranya yaitu saya dengan untuk menghafal surah-surah saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban Ida. Ya, selanjutnya Bu Arafah. Hukuman yang pernah diberikan kepada anak contohnya apa? Hukuman yang pernah diberikan itu tidak semata-mata hukuman fisik, tapi hukuman yang bersifat membangun, mendidik. Contohnya, jika anak terlambat atau tidak mengikuti sholat duha, maka kita beri hukuman jumlah rakaatnya ditambah, begitu. Terima kasih untuk jawaban Bu Har. Tepuk tangan. Ya, di sini hukuman itu walaupun yang sudah dijelaskan, yang pastinya kalau yang namanya hukuman itu akan menjatuhkan mental anak, ya. Tapi dengan adanya hukuman itu, mungkin anak-anak juga akan bisa berubah, tapi dari eksternal, bukan dari internal. Kita lanjutkan. Konsekuensi. Ya, suatu keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh murid dan guru. Ya, berarti konsekuensi ini artinya itu sudah disepakati dari guru dan murid untuk dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri konsekuensi ini adalah adanya kesepakatan antara guru dan murid, melibatkan murid dalam perumusan, adanya kolerasi antara kesalahan dan solusi. Apabila anak itu melakukan kesalahan, langsung solusinya apa? Nah, itu nanti di dalam konsekuensi ini itu sudah dijelaskan. Contoh, apabila ada yang datang terlambat, solusinya apa nanti? Nah, di situ juga harus dijelaskan dalam konsep konsekuensi. Adanya korelasi antara kesalahan dan solusi, guru bertindak sebagai pemantau motivasi eksternal. Jadi bukan dari intrinsik dari diri si anak itu sendiri. Nah, memberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian dam, pujian, stiker, stempel, dan lain-lain. 5 alasan tidak menggunakan penghargaan: menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi. Menghambat. 5 alasan tidak menggunakan penghargaan. Hadiah memiliki potensi hukuman. Maksudnya apa? Apabila anak itu bisa, kita tidak memberikan hadiah, anak itu pastinya akan merasa saya tidak dikasih hadiah.
Ya. Saya dikasih stiker, dikasih stempel. Jadi untuk kreativitasnya anak ini akan berkurang, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Jadinya kalau anak yang banyak mendapatkan bintang, secara otomatis anak yang tidak mendapatkan bintang, kalau bintang ora apa-apa, ora apa-apa, nah, seperti itu. Itu akan menjadikan putusnya hubungan sosial, membuat gagal menemukan sumber masalah dan penyelesaian masalah, kehilangan motivasi intrisi jangka panjang. Dalam artian kehilangan motivasi dari diri muridku sendiri. Nah, saya mau tanya, di sini Bapak Ibu, adakah yang pernah memberi penghargaan? Ya, Bu Yunati. Terima kasih. Saya akan mengajar di kelas rendah. Nah, penghargaan itu menurut saya perlu saya berikan karena untuk memotivasi anak. Oh, anak yang saya beri bintang namanya. Oh, terus saya beri tepukan 100. Begitu. Kalau begitu tuh bagaimana? Bisa enggak? Bisa diterima atau itu melanggar aturan yang menurut dari Alfihon? Iya, yang tidak menggunakan penghargaan bentuk apapun itu. Jadi penghargaan itu bentuknya hanya memberikan pujian saja, tidak memberikan bentuk benda. Hanya memberikan, kamu bagus ya, sudah mau membuang sampah di tempat sampah. Terima kasih ya, kamu sudah membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu. Jadi untuk penghargaan ini ada yang bercerita lagi di kelasnya. Adakah yang pernah memberikan penghargaan? Bu Nani, apakah pernah memberikan penghargaan? Dengan itu apa? Dengan kata-kata bagus. Ya. Pernah memberikan stempel atau? Itu apa ya? Stempel. Stiker, ya. Nah, dalam budaya, terima kasih Bu Nani. Tepuk tangan untuk Bu Nani. Dalam budaya positif ini, penghargaan itu tidak boleh diberikan dalam bentuk apapun, tapi memberikan pujian, kata-kata yang manis yang diberikan, bukan memberikan bentuk benda, stiker atau stempel lainnya. Apakah ya ada yang menambahkan tentang penghargaan di kelas? Iya, ini Bu Puji mau menambahkan. Ada apa Bu di kelasnya Bu? Kalau di kelas saya yang untuk penghargaan itu biasanya saya berikan stempel setelah melakukan asesmen atau penilaian dengan anak. Jadi dalam stempel itu ada tulisan sangat bagus, terus kerja bagus sama cukup bagus. Jadi tanda centang pada yang kerja tadi itu dari sangat bagus, kerja bagus, cukup bagus, saya sesuaikan dengan nilai yang didapatkan anak. Seperti itu. Kadangkala saya juga berikan penghargaan hanya berupa kata-kata saja, pujian ketika dia melakukan hal yang baik. Jadi tidak serta-merta saya memberikan stempel itu di setiap kegiatan. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Puji. Ya, sebenarnya untuk penghargaan ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi semua apapun itu penghargaan tidak boleh. Saya lanjutkan. Bentuk program kebajikan apresiasi pengakuan. Beri pengakuan secara khusus. Jadi anak itu diberi pengakuan secara khusus. Nah, terima kasih anak dibantu. Berikan pengakuan secara pribadi tanpa bersama dengan teman-temannya. Hanya kita dan murid satu itu yang akan diberi apresiasi. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya satu murid saja yang diberi pengakuan bahwa mereka juga
bisa melakukan hal tersebut. Beri pengakuan secara konsisten agar anak tersebut bisa melakukan kegiatan tersebut secara pembiasaan atau kontinu, akhirnya menjadi pembiasaan. Fokus pada proses. Jadi tidak ada kita langsung menuntut, tapi muridlah yang akan memproses dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali. Terus situasinya itu saat murid menolong di kelas. Anak kelas ada murid baru atau menolong temannya di kelas. Contohnya ada pernah Bapak Ibu memberikan guru kecil di kelas. Apa teman sebaya itu? Iya. Kelompok tutor teman sebaya. Nah itu sama halnya kita juga harus memberikan apresiasi kebajikan dengan seperti ini. Tanpa memberikan bintang, kita memberikan rasa empati kita kepada si anak. Kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali kepada teman-teman kamu. Sudah membantu, sudah menolong teman kamu yang kesulitan. Contohnya seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu. Itu pada saat apa? Saat kita memberikan apresiasi kepada murid yang membantu teman-temannya untuk di tugas kelompok. Terus, terima kasih untuk rasa tanggung jawabnya. Dalam contoh apa? Pada saat kamu membuang kertas yang berserakan di lantai. Sama halnya, apakah Bapak Ibu pernah menjumpai anak-anak seperti itu? Membuang sampah terus kita bilang terima kasih. Ya, tapi kita terima kasihnya kan terima kasih ya. Seperti Buyun. Bagaimana Buyun? Bagaimana? Waktu saya mengajar, ceritanya sedih. Iya. Waktu saya mengajar anak-anak itu kan habis entah jajan dari luar ya, terus sampai berserakan di kelas. Loh, kok gitu? Ya bu sebentar. Dia bilang, terima kasih apa bu? Loh, kamu tidak tahu toh? Ya tidak tahu terima kasih apa? Mau tidak diberi apa-apa kok terima kasih? Ini contohnya Buyun yang terjadi di kelas 1 ya. Ya, jadi kita memberikan ucapan terima kasih secara spesifiknya apa? Tidak langsung hanya kita memberikan terima kasih. Nah, anak-anak kan maksudnya bingung. Aku orang sih kayak apa-apa aku dikasih terima kasih. Ya, jadi begitu juga terima kasih untuk tanggung jawab kamu. Nah, jadi spesifiknya kepada anak kita memberikan ucapannya itu seperti apa. Jadi anak itu lebih paham apa yang kita berikan apresiasinya. Ya, selanjutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini itu artinya murid memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Tanpa kita memberikan hadiah, harusnya mereka bisa menumbuhkan atau memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan solusi bersama kita. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan murid menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan. Kalau dia sudah berantem dengan jambak-jambakan, nah kita memberikan penguatan. Dan jambak-jambakan hukum akhirnya jadi apa? Akhirnya nantinya bagaimana? Nah kita memberi penguatan. Kasihan tidak, sakit tidak. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun
dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk evaluasi diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter si anak itu. Tanpa kita harus menindaki, wes kamu lari, ngumpul lapangan. Nah, tidak seperti itu. Kita juga harus melihat, kita harus bisa mengevaluasi diri. Fokus pada solusi dan juga menemukan solusi anak ini biar tidak akan mengulangi lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada temannya. Ya, dari sini apakah Bapak Ibu mau bertanya tentang restitusi? Apakah di kelas ada kejadian yang mungkin teman satunya ini anak-anak, yang namanya saja anak-anak, kowe ra koncoku. Nah, teman-temanan. Ya. Nah, di sini kita harus bisa mengembalikan, harus bisa memperbaiki. Murid itu harus bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan solusi dan tindakan yang harus dilakukan itu apa? Biar kembali lagi dalam kelompok mereka untuk memperkuat karakternya. Nah, dengan cara apa agar anak ini tidak merasa tersakiti dengan hukuman, dengan perkataan, dengan apapun yang kita berikan? Untuk menindaklanjuti restitusi ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita, kalau kita kan mungkin kemarin langsung menghukum anak. Wes kono main lapangan, wes kono push up, wes kono mengerjakan tugas. Nah, untuk menyetabkan itu kita tuh harus menstabilkan identitas dari si anak dulu. Dengan segitiga restitusi ini kita nanti akan bisa menstabilkan identitas anak dulu. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Bahwa untuk agar anak ini bisa mengembalikan identitasnya kembali, kita tuh juga masuk di dalam cerita si anak. Kita pasti pernah melakukan kesalahan yang itu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi si anak ini tidak merasa tersakiti, tidak akan merasa aku seorang guru, padahal aku yang malu salah. Dari menstabilkan identitas ini, anak bisa stabil. Dia mau bercerita kepada kita. Terus dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Apa sih? Dengan cara bagaimana? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya saja, contoh ini, Reno datang terlambat ke sekolah. Reno kelas 6A ini contoh ini ya. Kadang ada tanya terlambat, betul Bu? Bu Budi ya. Kadang. Tapi sekarang udah. Iya, alhamdulillah. Nah, dari situ nanti kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kita menengahi, dipanggil anaknya, sini Reno. Jadi memanggil Reno ini tidak di depan teman-temannya, tapi di ruang khusus kita bertanya dengan si Reno. Nah, kata ibu guru pikir kamu datang terlambat ya, contohnya seperti itu. Pasti jawabannya iya Bu. Nah, sudah berapa kali kita untuk menyetapkan identitas dari si anak itu dulu. Sudah berapa kali terlambatnya? Setelah itu, oh iya, kenapa kamu sering datang terlambat? Nah, kita menanyai, apakah itu termasuk keyakinan kelas kita? Kan pasti tidak. Ya, karena keyakinan kelas itu hal kebajikan yang harus dilakukan dari warga kelas itu sendiri, ya guru, ya muridnya. Nah, setelah itu
setelah kamu kenapa kamu terlambat? Karena mungkin main HP. Berarti jawabannya main HP, entah tidurnya kemalaman. Nah, kita harus menemukan solusinya bersama. Jadi si anak itu tidak merasa semena-mena aku mau juga mau guru aku terlambat. Nah, jadi mereka biar punya pikiran, oh, bu guru tadi menanyainya kok dengan runtut ya, kok baik ya, tanpa saya dimarahi, tanpa saya dengan suara keras, tanpa suara lantang, tapi nanya dengan halus. Aku sesok tak ada semangat terlambat. Nah, mungkin nanti ada rasa dari intrinsik anak ini sendiri. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi dengan segitiga restitusi ini, kesalahan-kesalahan yang dibuat anak ini akan menemukan solusinya, akan mendapatkan apa sih yang kamu lakukan ini benar atau salah, apakah sudah masuk dalam keyakinan kelas kita atau tidak. Nah, anak ini biar meyakininya. Kita lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya ya, hukuman, identitas gagal itu ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang dan murid akan tersakiti. Ini identitas yang gagal. Sedangkan identitas sukses itu ada disiplin, konsekuensi, restitusi. Contohnya, kalau sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu anak bisa memilih dengan cara apa menemukan solusinya. Terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Konsekuensi ini akan membuat anak merasa tidak nyaman. Konsekuensinya contohnya langsung hukuman verbal maupun fisik. Nah, ini akan membuat anak merasa tidak nyaman ada di sekolah. Namun dengan restitusi, dengan kita menanyai si anak, menguatkan murid dalam jangka panjang, dia akan berpikir lebih panjang lagi. Oh ya, tadi guru sudah bertanya seperti ini. Saya akan berpikir. Nah, itu dengan restitusi. Terus konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kadang kita agar anak ini mau mengikuti apa yang kita inginkan, kita membuat anaknya merasa tidak nyaman. Ada yang takut masuk sekolah. Nah, seperti itu ya. Murid mendapatkan penguatan. Jadi dengan restitusi, segitiga restitusi tadi, untuk menguatkan anak agar dia lebih menguatkan intrinsiknya. Oh yo, aku ini salah, berarti aku harus merubah sikap. Nah, itu harus dari dirinya, bukan dari eksternalnya. Kita memberikan apa biar anak ini berangkat ke sekolah. Contohnya berangkat sekolah terus tanpa hadiah. Nah, seperti itu. Ingat juga konsekuensi, stimulus, respon. Sedangkan restitusi, teori, kontrol. Murid belajar taat peraturan kalau di konsekuensi. Sedangkan di restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Jadi murid itu sendirilah yang akan memecahkan masalah. Dibuat oleh guru dan murid. Konsekuensi itu dibuat guru dan murid. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi restitusi ini apabila ada kesalahan si anak, nah kita hanya menuntun anak, kita sama-sama memberikan solusi untuk anak. Tapi yang menemukan solusinya itu sebenarnya adalah si anak itu sendiri. Apa di kelas Bapak Ibu ada yang seperti ini? Oh, contohnya tadi berangkat telat, terus ada yang lain. Oh ya, mungkin pembiasaan yang sudah ada di sekolah kita ini membawa anak lebih positif lagi dengan kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, perilaku kontrol positif teman, pemantau, kontrol diri, manajer. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bu Yunati. Bu Yunati di sekolah sebenarnya menerapkan apa? Bu Yunati.
Terima kasih waktu yang telah diberikan dari Bu Lili. Yang pertama, saya menerapkan sebagai teman. Jadi sebagai teman dari siswa saya. Dia bisa ngobrol, saya anggap dia teman saya. Yang kedua, sebagai pemantau. Nah, saya pantau apakah tindakannya itu benar atau tidak. Nanti saya angkat. Yang ketiga, sebagai manajer. Ya, manajer ya. Nah, sebagai manajer. Jadi saya sebagai teman, pemantau dan manajer. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Nadi. Pak Ade, kalau Pak Ade sebagai guru, posisi counter apa yang biasanya Pak Ade lakukan untuk murid? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk posisi kontrol bagi murid itu biasanya saya lakukan dari temannya Sebagai sendiri, teman. sebagai temannya. Nanti temannya yang saling mengingatkan, karena kalau misal kalau gurunya yang memberi arahan itu kadang ada yang masuk, ada yang tidak sesuai karakteristik dari muridnya masing-masing. Selanjutnya itu dari teman. Terima kasih untuk jawaban Pak Ade. Untuk Pak Ade menjadi posisi contohnya menjadi teman. Sebenarnya jawaban yang benar adalah kita sebagai guru itu harus menjadi manajer. Itu yang tepat. Kita itu sebagai manajer. Kalau kita hanya sebagai teman dan pemantau, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, dilanjutkan dengan pemantau menghitung dan mengukur. Kalau kita hanya memantau, kalau kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Ya, ini posisi kontrol. Ini kalau kita sebagai guru berkata, contohnya, kalau kita hanya sebagai teman dan pemantau, lakukan untuk Bapak Ibu. Terus, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Sedangkan pemantau, apa peraturannya? Kita kayak mengejar si anak itu. Tapi kalau kita manajer, apa yang bisa diyakini? Apa kamu yakin dengan hal tersebut? Yakin. Nah, jadi kata-katanya tuh kalau di posisi manajer itu lebih halus. Kalau di posisi teman dan pemantau, kita tuh sudah halus. Kita sudah mendekat dengan si anak. Tapi cara itu sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah manajer. Tentang hasilnya ketergantungan. Kalau kita sebagai teman dengan si anak, kalau kita mengibaratkan kita sebagai teman dengan si anak, dengan murid, nanti akhirnya si anak ini tidak ada rasa menghormati, tidak ada rasa menghormati atau ketergantungan. Kalau kita melakukan contoh, nah ini karena penghapusnya sudah rusak, ini kita beli penghapus, tolong belikan di sana, contoh seperti itu. Nah, anaknya kembali, biasanya kan kita memberikan upah dia jalan, contoh seperti itu. Namun kalau dia tidak dikasih, nanti akhirnya akan menjadi ketergantungan si anak. Menyesuaikan bila diawasi. Kalau kita pemantau, anak-anak itu pasti gini. Contoh saya sendiri. Kalau saya berada berdiri di depan kantor sana, anak-anak pasti langsung masuk kelas secara cepat, secara saat pembiasaan masuk kelas itu. Tapi kalau nantinya tidak ada yang di depan atau di Bapak Ibu guru tidak ada di depan kelas maupun di depan kantor, anak-anak kadang ada yang masih duduk, ada yang masih lari-larian. Nah itu kalau kita sebagai pemantau saja. Kalau kita manajer, menguatkan karakter si anak. Ya, setiap hari dikoloi akan menjadikan pembiasaan si anak, akan menumbuhkan karakter dari sifat si anak itu sendiri. Nah, kalau murid berkata, kalau kita sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ada yang seperti itu?
Ada. Ya, jadi murid itu karena kita merasa kita sebagai temannya, kadang murid itu bu guru Pak kocok dewe kok ora biasanya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita hanya memantau, saya akan dapat berapa bintang Bu kalau bisa melakukan hal tersebut. Ini pemantau. Salah apa benar Bu? Pak, kalau kita seperti itu. Nah, kalau kita manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi kita menemukan solusinya. Bagaimana anak ini bisa menemukan memperbaiki keadaan dirinya sendiri tanpa kita berikan apapun itu kepada si anak. Kita lanjutkan. Iya. Kita lanjutkan dengan ice breaking. Nah, semuanya Bapak Ibu silakan berdiri. Nah, siap? Ayo Bapak Ibu silakan berdiri. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu kita ice breaking? Pasti kelihatan. Silakan Ibu berdiri. Ya. Diputar-putar tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri,
Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah melakukan tes breathing untuk membahagiakan diri. Nah, kita lanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi eksternal. Jadi karena dorongan dari luar. Sedangkan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal atau motivasi internal dari masing-masing individu nanti akan dikelompokkan menjadi satu. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas ini, peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan kelas abstrak dan universal. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan membentuk keyakinan sekolah karena kita kan guru, kita ganti menjadi keyakinan sekolah. Ini nanti saya berikan post-it-nya untuk menuliskan satu keyakinan atau satu budaya positif kebajikan yang harus dilakukan bagi warga sekolah. Berikan nanti komentarnya di post-it ini. Saya berikan ya Bu ya. Silakan tulis satu keyakinan menurut iya abstrak dan universal. Silakan ditulis keyakinan apa yang baik atau kebajikan apa yang harus dilakukan warga sekolah yang akan diyakini. Bisa dituliskan Bu. Satu keyakinan saja. Iya. Nah, terima kasih Bu Yuni dan Bu Al. Iya. Silakan langsung ditambah di depan sini satu hal positif yang harus dilakukan untuk sekolah. Silakan langsung ditempel saja. Silakan. Ya, keyakinan sekolah sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang menuliskan datang dan pulang tepat waktu. Ini berkaitannya dengan disiplin waktu. Terus saya bisa datang dan pulang tepat waktu. Kita kelompokkan, selalu membiasakan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Terus saya yakin kita mampu melakukan yang terbaik. Saling menghormati. Nah, maksudnya di sini. Kolaborasi pasti kebersamaan membawa keberkahan. Disiplin waktu sama halnya dengan pulang dan pergi
Saya yakin bahwa saya dapat melakukan disiplin. Jadi sama halnya dengan disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, saya yakin kita mampu melakukan yang terbaik. Jadi semangat. Meyakini sekolah menjadi sekolah yang terbaik, disiplin waktu, maksudnya disiplin. Nah, ini dari Bapak Ibu Guru 11 yang sudah menuliskan di sini. Ini nanti kita kalau sudah kelompokkan, setelah pengelompokan kita tulis kata positifnya. Kalau kita berangkat pulang tepat waktu, di sini ditulis apa? Disiplin waktu. Terus yang kedua ini saling menghormati dan menjalin hubungan yang baik. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya saling menghormati. Yang ketiga, saya yakin kita mampu melakukan yang terbaik. Berarti semangat. Atau tanggung jawab? Bisa. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus kolaborasi pasti, kebersamaan membawa keberkahan. Nah, di sini termasuk apa? Kerjasama. Kerjasama. Yang kelima, ini ada membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, ini juga ada apa? Disiplin. Sudah disiplin? Apa berarti? Gotong royong. Gotong royong sama tidak dengan kerjasama? Sama. Apa? Menjaga lingkungan. Berarti tata tertib. Maksudnya itu. Dari 5 ini adalah keyakinan sekolah yang kita inginkan, kita yakini. Jadi semua warga sekolah harus melakukan disiplin waktu, menghormati. Artinya ini semua warga sekolah harus saling menghormati, dari kepala sekolah, murid, guru. Kalau semangat tanggung jawab dan mandiri ini, semuanya juga harus bersemangat, datang ke sekolah dengan semangat, dengan tanggung jawab, mandiri. Sedangkan kerjasama, kita saling berkolaborasi dari murid, guru maupun kepala sekolah. Tata tertib. Tata tertib itu artinya kita membuang sampah di tempat sampah, kita berpakaian rapi. Nah, itu termasuk tata tertib. Ini adalah contoh dari keyakinan yang sudah dibuat. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas, melibatkan semua warga kelas. Sudah ya, kita melibatkan semua warga yang di sini. Meyakini kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, selalu teringat, tidak perlu banyak-banyak. Entah 4, 5, 6, yang penting anak ini mudah mengingatnya. Terus menggunakan kalimat yang positif atau membangun. Yang keempat, meyakini kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi akan menjadi pembiasaan dari warga sekolah tersebut. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Tadi saya lupa tidak membawa scan. Nah ini keyakinan kelas. Kemarin saya membuat keyakinan kelas yang saya buat. Ini contohnya keyakinan kelas yang ada kelas 6 dalam pelajaran PJOK. Ini sudah saya buat. Ada ketuhanan setiap anggota kelas, terus hormat, ketertiban, sopan santun, disiplin, dan bergotong royong. Ini adalah yang diyakini anak-anak kelas 6 dalam pembelajaran PJOK. Nah, di bawahnya ini disertakan tanda tangan dari anak-anak kelas 6. Jangan lupa setiap kita membuat keyakinan kelas, jadi semua warga yang ada di kelas itu memberikan tanda tangan. Berarti sudah
konsekuensi dengan keyakinan yang dibuat. Sudah meyakini apa yang dibuat bersama. Nah, langkah membuat keyakinan kelas ini yang pertama adalah membuka ruang diskusi. Kita sudah berdiskusi, mencatat, merumuskan keyakinan, sudah merumuskan dari banyaknya komentar dari teman-teman tadi sudah menjadi 5 bagian. Tinjau kembali, membuat pernyataan keyakinan, terus tanda tangan jangan lupa, terus dipajang di dalam kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas? Sudah. Alhamdulillah sudah melakukan keyakinan kelas. Kalau di kelas ini contohnya di papan belakang ini sudah ada keyakinan kelas. Ya. Ini dari kelasnya Bu A sudah ada keyakinan kelas. Dari siapa Bu A? Raisa. Aku sepakat kalau di sekolah menjaga kedisiplinan mengerjakan tugas. Oke, emotnya. Iya, emotnya senyum. Berarti semua anak meyakini dari apa yang sudah diberikan komentar dari si Raisa. Kita harus disiplin. Ya, menjaga kebersihan, disiplin dan mengerjakan tugas. Nah, di situ saja disiplin. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, tapi yang namanya disiplin tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan, disiplin apapun itu. Terus disiplin pakaian baju, memakai sepatu. Merumuskan keyakinan ini tidak boleh memotong pembicaraan teman atau menghargai pembicaraan, menghormati sesama orang dan milik orang lain. Contohnya, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini langsung dikelompokkan saja. Bekerja dengan baik dan tekun. Sedangkan datang tepat waktu, peduli kepada teman, ramah kepada guru, semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Nah, saya lanjutkan. Kata-kata tadi kita bisa tinjau ulang. Apakah kata itu sudah positif atau belum? Contohnya, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tulis saja secara mudah, secara positif, hormat gitu saja. Nah, hormat ini diartikan semua warga kelas itu tadi saling menghormati, entah dengan barang, benda maupun orang. Bekerja dengan baik dan tekun, masih saja bekerja. Jadi langsung jadi satu kata. Semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Diterima dan dimiliki. Berarti kasih sayang. Jadinya membuat pernyataan keyakinan kelas. Hormat, namanya hormat. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Kalau bekerja, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Itu sudah termasuk bekerja. Nah, pekerjaan murid itu apa? Ya belajar, mengerjakan tugas. Terus diterima dan dimiliki. Setiap anggota kelas perlu saling membantu. Saling membantu ini bukan berarti temannya sudah mengerjakan terus membantu teman yang lain. Nah, bukan seperti itu. Tapi saling membantu dalam hal yang lain. Bagaimana agar murid mudah mendalami makna keyakinan kelas? Kita menggunakan tabel T. Hormat contohnya. Tampak seperti bicara dengan sopan. Tidak tampak seperti berkata kasar. Jadi nyontone itu berkata dengan sopan. Tapi di belakang atau yang tidak tampak kita berkata kasar. Mengembalikan barang yang dipinjam. Tidak tampak meletakkan barang yang dipinjam sembarangan. Menyimak teman yang sedang mengutarakan pendapat. Kadang murid juga berbicara dengan teman ketika ada teman yang sedang mengutarakan pendapat dan selanjutnya. Ini hal yang baik dilakukan saat kita menghormati teman, menghormati orang lain. Sedangkan yang ini yang sering kita lakukan apabila ada orang yang berbicara dengan teman ketika ada orang yang berbicara seperti itu. Nah, bagaimana agar murid sudah mendalami makna keyakinan kelas? Berarti sudah diterima dan merasa dimiliki. Jadi keyakinan kelas itu akan diterima dari semua
warga kelas dan merasa dimiliki. Contohnya disiplin. Disiplin kan bukan hanya waktu, tapi disiplin berpakaian, bersepatu. Nah, jadi anak-anak merasa memiliki dirinya dan waktu itu. Dan disiplin yang lainnya. Contoh hanya satu disiplin tadi. Bagaimana agar murid sudah mendalami makna keyakinan kelas? Tugas saya, tugas kami. Jadi guru punya tugas, murid juga punya tugas. Ya, guru tugasnya apa? Bu Adik? Mengajar, mendidik, peduli terhadap murid, melakukan diagnosis awal kepada murid, mengayomi murid, menerima keluh kesah murid dan lain-lain. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Adik. Ya, itu adalah semuanya adalah tugas seorang guru. Sedangkan tugas seorang murid. Iya, kita juga sudah tahu kan tugas seorang murid itu apa? Nah, di situ sudah jelas. Belajar, bertanya, yang tidak paham. Ya. Sedangkan yang di sini guru tugasnya bukan menyakiti dan disakiti, merapikan barang murid dan sebagainya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, sama halnya merusak barang orang lain juga bukan tugasnya murid. Contoh fasilitas yang kita miliki ini, berarti yuk kita sama-sama apa? Menjaganya, walaupun murid maupun guru. Terus sudah jelas guru pasti akan tugasnya yang sudah dibilang sama geser orang, apa? Menuntun. Guru sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dari filosofi diajar dewasa. Kita sebagai guru harus bisa membahagiakan murid. Murid datang ke sekolah itu harus dengan bahagia tanpa tekanan. Sebab itu sampai sekolah kita itu harus menanyai murid, apakah murid ini datang ke sekolah ini sedih atau tidak, bahagia atau tidak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Bagaimana di rumah tadi? Nah, boleh. Itu hal positif yang harus dilakukan oleh guru untuk memanajer dari si murid sendiri. Ya, kesiapan si murid itu sendiri. Ya. Nah, kalau gurunya pengen bahagia, ya kita ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu terima kasih, tetap full senyum. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti diseminasi budaya positif dari saya, dari Lestari Nexen. Semoga dengan budaya positif ini akan menjadikan budaya yang membudaya menjadi pembiasaan positif di sekolah. Amin. Kebersihan ini akan tumbuh apabila kita membahagiakan si murid. Karena murid datang ke sekolah itu akan bahagia kalau kita juga memberikan flashback yang baik, memberikan dukungan yang baik, feedback yang baik, tuntunan yang baik kepada mereka, hal-hal yang positif agar anak-anak juga tumbuh menumbuhkan karakter intrinsik dari dirinya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tetap semangat. Tetap semangat. Yes. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tempo Edirati. Berprestasi, berbudi pekerti, disiplin tinggi, semboyannya
Jimat Sakti, SD Rati Jaya, 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 luar biasa. Tepuk tangan Ibu. Selanjutnya kita tepuk-tepuk ya. B2, B2, B3. Selamat Ibu semua. Untuk pertemuan siang hari ini saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti diskusi bersama saya budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdian dari kelas 6A SDN Raci 01. Setelah membuat keyakinan kelas, saya senang sekali. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan agar membuat kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo dari kelas 6B SDN Raci 01. Perasaan saya sangat senang sekali setelah membuat keyakinan kelas. Sangat bersemangat karena seru sekali. Keyakinan kelas sangat penting bagi kami karena dapat menumbuhkan disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Terima kasih Bu Jenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Puji Lestari, guru SD Negeri Raci 01, rekan dari Kak Deni, CGP Angkatan 9. Nah, dari diseminasi yang telah disampaikan oleh Kak Deni kemarin, perasaan saya menjadi senang sekali. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkan budaya positif menjadi sebuah kebiasaan di SD Negeri Raci 01, sehingga nantinya saya sebagai guru di SD Negeri Raci 01 dapat menerapkan budaya positif tersebut di kelas saya, karena saya sebagai guru kelas 6, sehingga nantinya membawa kebermanfaatan bagi diri saya sendiri, bagi anak didik saya, serta SD Negeri Raci 01. Semoga Kak Deni kedepannya menjadi guru penggerak yang sangat berkualitas dan membawa perubahan bagi SD Negeri Raci 01. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda, saya guru kelas 5 di SDN Raci 01. Setelah kemarin dilakukan diseminasi kepada kami para guru-guru yang dipandu oleh Kak Deni, itu sangat bermanfaat bagi kita semua karena setelah adanya kegiatan tersebut kita bisa menerapkan hal-hal positif yang tentunya bisa membangun perkembangan di SD kami. Perasaan kami ya sangat membantu dan sangat bahagia karena kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berbagi hal-hal baik, berbagi ilmu. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Kak Deni karena sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.